2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali di Menara Doa hari ini. Mari kita akan mulai saudara menara doa kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kesabaran-Mu dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, berikan kami hati yang baru, roh yang baru ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layakkanku, menghampiriku, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sekali lagi dari awal kita katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh
selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan telah selamatkan hidup kami. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari buka suaranya saudara. Oh ya labakashini bala 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 bala. Oh ya labakashila bala bala bala. Mari kita datang pada Yesus. Kita ada di menara doa. Mari kita sedang masuk dalam hadirat-Nya. Oh ya labakashila bala bala. Buka suaranya saudara. Oh ya labakashini bala 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 bala. Tuhan Yesus. Oh ya labakashila bala bala bala. Kami haus, kami rindu akan Engkau, kami rindu hadirat. Curahkan urapan kasih-Mu ya Tuhan. Oh ya labakashini bila bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Yes, urapi siap kami ya Tuhan. Bawa kami masuk. Oh ya labakashini bila bala, bawa kami masuk dalam hadirat. Lola bala 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 bala. Terus buka suaranya saudara. Lola bala 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 bala. Lola bala 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 bala. Ola bala 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 sini bila bala bala. Ola bala 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 bala. Ola bala 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 bala. Ola bata karena Yesus. Terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. I worship You, Jesus. I worship You with all of
soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Sembah dia, saudara. Mari saudara sembah dia. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Let your spirit, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Kami mau sembah Engkau lebih lagi ya Roh Kudus. Kami mau sembah Engkau lagi ya Bapa dalam roh dan kebenaran. Mari Roh Kudus bawa kami, berikan hati yang bisa nyembah, berikan hati yang lebih lagi bisa menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Wila bakashin mila bala 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 bala. Terus sayang haus rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Mari dari awal dengan begini katakan, seperti rusa, seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu
tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom saudara. Jadi dalam beberapa waktu belakangan ini saya dapatkan beberapa kesaksian saudaraku yang menggembirakan hati saudaraku, bahwa memang nyata saudaraku bahwa orang-orang yang sudah gagal ginjal, ya gagal ginjal harus cuci darah dan sudah cuci darah udah tahunan saudaraku. Ketika mereka bersama kita berdoa di menara doa ini, saudaraku, beberapa orang, bukan satu orang ini, mereka bersaksi saudaraku. Setelah berdoa, minta benar minta, percaya benar percaya, dan rupanya pada waktu jadwal cuci darah, saudaraku, dia berkata sama dokter, dokter tolong dicek ulang. Saya tuh hari ini tidak mau cuci darah, dan mulai dari ini tidak mau cuci darah, coba keadaan saya kayaknya lebih baik. Dia bilang BAB-nya normal, kencingnya normal, semuanya bisa normal. Dia bilang pas betul saudaraku, waktu dicek memang dokter nyatakan ya memang sudah ginjalnya sudah bagus. Itu satu. Dan juga yang satu lagi adalah ketika dokter bilang ini sudah ginjal cuma 1 digit persennya fungsi ginjalnya. Saudaraku, bukan 100%, kan 100% kan ada 3 digit, dia tinggal 1 digit. Antara 1 sampai 9%.
Saudaraku, ini udah gawat. Saudara, dan juga sempat ada di ICU. Tuhan berikan ginjal baru. Saudaraku, dan dia tidak cuci darah lagi. Kenapa saya harus bicara ini di tengah-tengah kita nyembah? Roh Kudus ingatkan saya mau berdoa buat setiap kita, setiap saudara yang sakit. Mungkin organ tubuhnya dinyatakan gagal. Entah ginjal, entah liver, entah apapun saudara yang sakit. Atau karena kanker dan lain sebagainya. Kenapa kita gak minta saat ini kita doa bareng sama saya? Biarlah anugerah kasih karunia Tuhan, kesembuhan ilahi itu juga kita bisa terima. Katakan amin saudara. Efesus 1 ayat 3 katakan, ya kan, terpujilah Allah, ya kan, Bapa di dalam Kristus Yesus yang telah mengaruniakan segala berkat rohani kepada kita di dalam, ya kan, di dalam apa? Surga, heavenly places, di dalam hadirat Allah. Kita sedang ada dalam hadirat Allah. Sungguh makanya saya ajak saudara nyembah sampai rasa masuk hadirat. Waktu saudara masuk hadirat Allah, disitulah ya saudara, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus sudah menyediakan, mengaruniakan, memberikan segala berkat rohani buat kita. Berkat rohani kalau bisa dikonversi menjadi apa? Berkat jasmani, kesembuhan, berkat hubungan, ya pemulihan, dan juga berkat keuangan, keselamatan buat setiap kita. Yang mau katakan amin saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Ola bakashini mila bala 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 bala. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat-saat indah. Kami ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya mujizat masih ada. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit sekarang. Saudara yang sakit, saudara yang membutuhkan organ-organ tubuh yang baru. Aku percaya mujizat masih ada. Oh ya lama mujizat kreatif terjadi. Sekarang dalam nama Yesus, tumpang tangan saudara, tumpang tangan. Beri mantu disembuhkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kesembuhan saudara. Terima kesembuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Oh ya lama kasih ini bila aku berdoa ya Tuhan. Beri ginjal yang baru, beri liver yang baru, jantung yang baru ya Tuhan Yesus. Setiap organ-organ tubuh yang rusak karena kanker dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang. Segala sel-sel kanker hilang dalam nama Yesus. Saya berdoa ya Tuhan, paru-paru anak-anak-Mu yang rusak karena virus COVID menjadi normal kembali sekarang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku berdoa ya Bapa. Oh apapun sakit penyakit anak-anak-Mu, aku tahu Kau yang mengasihi kami, Kau yang mengasihi anak-anak-Mu Yesus. Engkau mau menyembuhkan mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh ya la bakasih di bila bala bala bala. Oh ya la bakasih la bala 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 bala. Oh la bala bala. Curahkanlah ya Tuhan kuasa-Mu. Curahkan kuasa-Mu Yesus. Curahkan kuasa-Mu. Lepas saudara mengalami kelepasan. Iya lah makasih lah bala bala. Terus saudara doa, tutup matanya doa. Oh ya lah makasih. Saudara yang mengalami seperti langit tertutup, surga tertutup atas hidupmu. Mari dalam nama Yesus saya berdoa. Segala kuasa gelap, segala roh jahat, segala kutuk yang menaungi hidupmu, bagikan. Aku katakan lepas dalam nama Yesus. Lepas. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Setiap pintu-pintu yang seharusnya dibuka, setiap pintu-pintu yang tertutup yang seharusnya terbuka, aku katakan dalam nama Yesus terbuka dalam nama Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Biarlah Tuhan Kau membuka perbendaharaan-Mu yang melimpah, yaitu surga. Curahkan berkat atas siapa anak-anak-Mu ini Tuhan. Curahkan berkat atas siapa anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus. Curahkan hujan roh-Mu, hujan pertobatan,
Hujan keselamatan. Oh ya lama hujan berkat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Oh ya lama kasih lama. Bagiku Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Engkau kekuatan. Berserah, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Panggil Yesus, saudaraku, panggil Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Tuhan, terima kasih untuk saat-saat indah kami ada di menara doa. Kami ada dalam hadirat-Mu, dan kami percaya semua kami yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Bapa, lembutkan setiap hati kami Tuhan. Ya Tuhan, untuk ya Tuhan, Engkau bisa pakai kami menjadi saksi-Mu. Banyak orang bisa diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena itu hari ini kami mau belajar lagi Tuhan, kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah, silakan duduk kembali. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan saudaraku renungan kita yang kemarin. Jadi kemarin kita sudah bahas ya kan, dengan judul pembahasannya adalah bagaimana mengatasi orang-orang ya yang dengan kebutuhan kesabaran yang khusus. Orang-orang berkebutuhan khusus ya saudaraku. Ya kemarin kita sudah bahas saudaraku Yesus Kristus ya. Saya percaya saudara bisa sudah ini kan yang pertama kemarin adalah kita harus belajar melihat keadaan di balik perilaku mereka. Yang kedua kita menolak untuk tersinggung. Yang ketiga kita harus memiliki tenggang rasa. Nah hari ini saudara saya mau ulang lagi saudara ya dengan kata-kata pembukaan yang seperti ini. Setiap kita pasti pernah atau masih memiliki orang-orang sulit yang membuat kita jadi susah, sedih, terluka. Pasti setiap kita punya orang-orang seperti satu sedang ngalamin. Kalau saudara tanya saya mah dari sejak kecil saudaraku, remaja, dewasa, ya saudara, saya punya orang-orang seperti ini. Dan buat orang, mungkin saya juga orangnya. Ya kan saudara, yang bikin susah, bikin sedih, bikin luka. Saudaraku seperti itu. Itulah kalau kita mau jujur saudaraku. Nah saya menyebutnya dengan istilah orang-orang dengan kebutuhan khusus ini. Membutuhkan kesabaran yang khusus. Nah sekarang kenapa Tuhan harus izinkan mereka hadir? Mereka ada di tengah-tengah kita. Kita mau lari dari mereka tuh kadang nggak bisa. Ya orang itu ada di rumah kita kok. Orang itu ada di kantor, di pelayanan kita kok. Kalau orang ketemu di pasar kita bisa lari, check out. Tapi kadang-kadang ada orang-orang di mana kita nggak bisa. Nih orang-orang ini apa? Kenapa kok Tuhan? Kemarin saya bahas, saya katakan bahwa Tuhan izinkan mereka jadi apa? Amplas. Ya, amplas rohani untuk melembutkan hati kita, menghaluskan sifat-sifat kasar daripada kita. Orang-orang dengan kebutuhan khusus ini, orang-orang yang mempunyai kebutuhan perlakuan kesabaran khusus. Kemarin saya bahas mereka ini orang-orang yang apa saudaraku? Ya, kita ulang lagi. Mereka ini kadang-kadang orang yang
suka memotong pembicaraan orang lain sambil dia menyampaikan pendapat atau cerita yang lebih hebat menurut dia. Orang-orang yang membutuhkan kesabaran khusus adalah orang-orang yang apa saudaraku? Kadang-kadang suka nyerang, apapun dia sering nyerang gitu. Kadang-kadang merendahkan kita sampai kita, aduh. Orang-orang ini bisa juga orang-orang yang saudara mau kasih berapapun, saudara mau berbuat baik gimana pun, pokoknya di mata dia nggak akan pernah cukup dan sulit buat dia apa? Berterima kasih. Ngomong terima kasih sulit, ngomong minta maaf susah kalau dia salah, minta ngomong tolong. Nah ini kadang-kadang ada orang-orang yang seperti ini. Sifatnya apa saudara? Suka nuntut, mengkritik, emosional, wah cepat tersinggung, ya kan? Tidak pernah setuju dengan orang lain, suka bersikap kasar dan negatif. Jadi kita nggak akan pernah bisa buat mereka-mereka ini itu bahagia. Nggak peduli seberapa besar usaha kita untuk mencobanya. Apapun yang kita lakukan kayaknya nggak pernah cukup dari dia. Ya saudaraku, kemarin kita udah bahas 3 hal. Ya kan, kalau menurut saya tiga langkah yang kemarin, 3 nasihat yang saya sharingkan, mungkin tidak sulit lah. Ya kan saudara buat kita. Tapi untuk masuk yang poin yang keempat ini saudaraku. Ya kemarin ini kita belajar untuk melihat. Melampaui daripada kata-kata dan perilaku. Saya sering kalau ngobrol sama istri saya, dia bilang gini, kita tuh kalau untuk si ini, kita jangan cuma dengar apa yang dia omong. Tapi di balik omongan itu, kita gak bisa artikan kata-kata dia, tapi di balik itu. Nah ini perlu hikmat tingkat tinggi saya bilang. Harus kenali dia yang benar-benar. Kita udah tahu. Nah itu supaya gak mudah kepancing. Ya kepancing untuk bagaimana deh gitu ya. Yang kedua kemarin kan kita nolak untuk tersinggung. Mungkin enggak susah. Tapi ini yang keempatnya agak susah saudara. Yang kita mau bahas sekarang. Ya, coba saudara Yesus kita akan baca ayatnya. Amsal 17 ayat 9. Amsal 17 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih. Tetapi siapa membangkitkan perkara, menceraikan sahabatnya yang karib. Nah, untuk poin yang keempat, saya kasih judul gini saudaraku. Untuk ngadepin orang yang membutuhkan kesabaran yang khusus. Ya, kita harus menolak untuk bergosip tentang mereka. Kita udah tahu nih banyak jelek lah orang ini. Tapi coba saudaraku, karena kan kita nih sekarang lagi belajar hidup dalam kasih. Ya kan? Kasih itu sabar. Kalau kita bisa hidup naik level kasih kita dengan memperlakukan orang-orang yang punya kebutuhan kesabaran yang khusus. Orang-orang seperti kalau kita bisa perlakukan mereka dengan benar, maka level kesabaran kita meningkat. Kasih kita meningkat otomatis. Apa saudara? Iman kita juga meningkat. Kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan semakin besar dalam hidup kita. Yang ngerti kata namanya saudara, ini latihannya di sini. Saya mau ajak seperti itu saudaraku. Yang ada, yang keempat itu adalah kita harus menolak untuk bergosip tentang mereka. Nah, Amsal 17 ayat 9 coba kita akan bahas. Saya tuh tulis dengan bahasa sehari-hari. Coba saudaraku, begini ya. Kalau kita bisa menutupi pelanggaran atau mengampuni kesalahan, ya, kita sedang memelihara hubungan kita dengan dia. Tetapi kita akan kehilangan sahabat kalau kita terus-menerus membicarakan kesalahan mereka. Jadi kalau kita terus membicarakan kesalahan orang lain, itu namanya bergosip saudara. Sebenarnya. Kita hanya akan menambah api kemarahan, kebencian yang akan merugikan diri kita sendiri. Kita ngomongin terus kesalahan dia, kejelekan dia, semuanya yang nyakitin kita. Saudaraku, itu sih
ya kan? Tapi kita nggak selesaikan, nggak bicara, nggak nasihati, nggak beritahu dia. Itu namanya gosip. Ngomongnya di belakang. Jadi saya kasih definisi yang jelas ya tentang gosip biar tahu nih. Saya belajar, saya cari. Saudara, apa itu gosip? Gosip itu gini saudara, saya kasih definisinya. Ya kan? Itu salah satu definisi gosip adalah curhat. Berbagi informasi dengan seseorang yang bukan bagian dari masalah itu. Atau bukan bagian dari solusi itu. Orang itu mungkin tidak ada hubungannya dengan masalah yang kita hadapin. Tetapi kita mau bawa mereka terlibat masuk ke dalam masalah kita. Kita ceritain, kita panjang lebar, kita jelasin. Sebenarnya dengan tujuan tuh apa? Supaya kita mendapatkan pembenaran dan dukungan dari orang yang kita cerita. Jadi kalau kita renung-renung, saya renung-renung. Ini saya mau bertobat nih dari gosip nih. Saudara mau gak bertobat dari gosip? Hah? Karena kalau enggak kita gak bisa hidup dalam kasih loh kalau terus bergosip. Ya kan? Kalau kita mau jujur itu bergosip itu adalah salah satu bentuk balas dendam. Saat kita bergosip, kita mencoba membalas orang yang menyakiti kita, yang merugikan kita dengan membicarakan kejelekannya, aibnya, kekurangannya, kesalahannya di belakang dia. Nah, saya baca kitab Roma 1 ayat 28-29 itu mengatakan bahwa gosip adalah perbuatan yang tidak pantas. Tuhan menempatkan gosip dalam kategori yang sama dengan apa? Pembunuhan. Tadi sudah baca di dalam Roma 1 ayat 28-29. Gosip itu bisa merusak, saudara. Sangat merusak. Gosip itu merusak gereja, merusak keluarga, merusak usaha, pekerjaan, karir. Kalau kita terus bergosip, hanya melanggengkan rasa sakit kita, perselisihan, dan permusuhan. Yang ngerti katakan amin. Nah oleh karena itu solusinya apa? Solusinya kita harus cari firman Tuhan itu berkata apa? 1 Tesalonika 5 ayat 11 katakan apa? Kita harus apa? Saling menasehati. Kasih tahu, beritahu saudaraku. Dan kita harus saling membangun. Yang kedua, ya kan saudara firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 8 katakan apa saudaraku? Kita harus memikirkan. Yang kita harus pikirkan itu apa saudaraku? Ya kan? Bukan pikiran-pikiran yang sesat. Yang akhirnya kita terus menerus membicarakan tentang apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, yang sudah nyakiti kepada kita. Ya kan? Tetapi Tuhan bilang sama kita, coba kita pikirkan apa? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar terhadap orang itu. Katakan amin saudara. Ini perlu apa? Didoakan. Katakan amin saudaraku. Saya waktu mau siapkan ini, poin ini. Tuhan ampuni aku Tuhan. Saya doa. Saya mau bertobat Tuhan. Kalau saya tidak jadi bagian dari masalah, saya bukan bagian daripada solusi, izinkan saya tidak ada komen. Kalau saya memang bagian dari masalah itu, atau saya bagian daripada solusi itu, saya akan bicara, saya akan terlibat. Katakan amin saudara. Seringkali bukan urusan kita, bukan masalah kita, kita juga gak bisa ngatasin, tapi kita terus komen. Ini udah jadi satu budaya, bukan budaya keluarga saja, itu jadi budaya nasional. Saudara terus karena ada media sosial, itu tempat bergosip saudaraku. Ya kan kita bukan bagian dari masalah itu. Kita bukan bagian dari solusi itu. Kita terus ngomong. Dampaknya apa saudara? Kita kehilangan urapan. Nggak ada urapan. Nah hari ini ya kan. Ya Tuhan ajar kita semuanya. Katakan amin saudaraku. Kita bicara. Selesaikan saudaraku. Wah ini luar biasa. Yang kelima, poin yang kelima saudaraku. Ya kan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita menghadapi
Jadi kalau kita menghadapi orang-orang yang membutuhkan kesabaran yang khusus, kita mulai hari ini, yuk kita mulai. Ngapain cerita-cerita kemana-mana? Langsung nasehatin dia. Langsung ngomong sama dia. Atau kemarin kita belajar lebih apa? Kita mendoakan dia, memaafkan dia, melepaskan berkat buat dia. Kalau memang dia bisa kita bicara baik-baik, omong baik-baik, kita ngomong sama dia. Ini loh kamu harus segini. Kalau dia gak bisa diomongin, apa boleh buat? Ya udah diem. Masuk ke poin yang kelima. Sekarang saudara, kalau dia gak, wah orang ini ganas ini. Kan ada orang-orang yang tipe-tipe ini yang ringan-ringan saja, tipe ringan, tipe sedang, tipe berat. Coba kita buka Alkitab kita. Yang kelima adalah kita harus berusaha hidup damai. Maksudnya kita harus berusaha hidup damai itu jangan ikutin permainannya dia. Saudaraku, jangan kepancing emosi sama dia. Kalau dia mukul gendang, kita jangan joget maksud saya. Itu aja poinnya di sana. Kalau dia mukul gendang, kita jangan joget. Karena kan udah kebiasaan saudara. Kalau kita dengar musik aja, kena denger gendang atau denger bass, musik langsung apa? Badan kita pasti gerakan. Itu biasa, itu refleks. Makanya kalau kita dicolek sedikit, diomong sedikit, langsung itu jogetnya kita kadang-kadang tanda kutip di sini. Nah, poin yang kelima, kalau kita ngadepin orang-orang yang punya kebutuhan khusus, berkebutuhan kesabaran yang khusus dari kita. Saudaraku, apa yang harus kita buat? Nih nasihat daripada Amsal. Amsal ini adalah kitab hikmat, kitab nasihat. Kalau saudara terus pelajari, jadi cara baca Amsal tuh gini saudara. Kalau saya jelas ini. Saya lihat bahasa Indonesianya. Kalau saya tertarik dengan ayat ini, saya akan cari bahasa Indonesia sehari-harinya apa. Terjemahan bahasa Indonesia. Kalau sudah ngerti ya sudah. Kalau belum lagi puas, saya cari terjemahan dalam bahasa yang lain. Entah bahasa Inggris, mungkin NIV, New King James Version, atau mungkin yang terjemahannya. Saya banyak punya terjemahan bahasa ini. Supaya saya dapetin, oh ini tuh maksudnya. Saudara, coba Amsal 26 ayat 21 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api. Demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Artinya apa saudara? Tahu gak gini? Kalau bara nggak ada areng, maka nyala bara itu akan segera padam. Ngerti gak saudaraku? Ya kan? Api kalau nggak ada kayu, lama-lama apinya akan padam. Nah, kalau kita ketemu sama orang yang suka bertengkar, ini kan orang yang membutuhkan kesabaran khusus. Ada orang yang dikit-dikit maunya salah ngomong dikit, dipermasalahkan sampai panjang. Saudara, taruh HP salah. Saya pernah dengar cerita saudaraku, ya kan? Bahwa, waduh, saya ini bergumul. Kalau zaman dulu masih baca koran. Saya dengerin aja, saya denger gitu kan. Dia bilang, suami saya kalau koran itu, ya kan. Kalau dia habis baca, itu tuh dia lipat lagi seperti dia terima dari tukang koran. Saya bisa ngerti bayangannya saudara. Ya kan. Dan kalau ada orang lain yang membaca, dia akan nasihatin, pastikan bahwa ini harus seperti dia terima, harus masih mulus. Woi berat ini, dia bilang begitu kan. Kami ini, nah itulah yang dia bilang. Saudara, kalau lecek dikit, itu panjang urusannya. Bisa seharian, itu cuaca jadi tidak baik. Cuaca di rumah. Jadi ada orang-orang yang seperti ini, saudara kan seperti itu. Nah bagaimana ininya? Kalau kita melakukan pembalasan, hal itu justru akan membuat masalah bertambah besar. Kalau kita ladenin, kita akan jadi rugi sendiri. Apa pesan firman Tuhan untuk kita ngadepin ini? Roma 12 ayat 17, saudara, kita akan baca sama-sama. Ini ayat penting. Ya, janganlah membalas apa? Kejahatan dengan kejahatan.
Lakukan apa yang baik bagi semua orang. 18, baca yang keras, ini perlu digarisbawahi. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan apa? Semua orang. Sedapat-dapatnya. Ya kan, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis apa? Pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi saudara, salah satu ciri orang dengan kebutuhan kesabaran kudus, saya ulangi lagi, mereka umumnya ya kan adalah orang-orang yang apa? Suka berdebat, suka berbantahan, suka bertengkar, cari-cari masalah, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Di medsos, ada kan di medsos, saudara posting apapun dia pasti kasih komentar yang nyerang terus. Ada saudaraku. Nah, nasihatnya adalah, kenapa kok dia begitu? Karena mereka tuh pakai yang namanya perbantahan, perdebatan dan konflik untuk menarik perhatian kita, untuk dapatkan perhatian kita. Saudara, dia ajakin terus ribut, ajakin terus berdebat. Dia tuh gak peduli dengan apa yang kita pikirkan. Dia gak peduli apa yang kita rasakan. Saudaraku, karena mereka ini hanya berusaha untuk menarik kita masuk ke dalam apa? Permainannya dia. Oleh karena itu kita jangan terpancing emosi. Hal itu akan jadi apa? Jadi jebakan. Katakan amin. Saya dapetin kata-kata gini saudara. Kalau kita bergulat dengan babi di lumpur, maka kita berdua akan jadi kotor. Betul gak saudaraku? Siapapun menang kita akan kotor. Tetapi kalau kita mau menaklukkannya, ya kan, jauhilah lumpur itu. Saudaraku yang Kristus ya, kita harus jauhi lumpur perbantahan, lumpur pertengkaran, lumpur permusuhan, ya kan, supaya kita jangan masuk ke dalam perangkapnya. Katakan amin saudara. Seperti arang untuk bara menyala, kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Artinya apa? Kalau kita berhenti berbantahan, maka orang yang suka bertengkar ini nggak ada alasan untuk bertengkar lagi saudaraku. Yang ngerti kata namanya saudaraku, ya kan, seperti bara, ya kan, menyala, bara yang menyala. Kalau udah nggak ada arang lagi, bara itu akan padam. Orang yang suka bertengkar, saudara, bahan bakunya apa? Bahan bakar pertengkaran apa? Perdebatan. Makanya saudara, kita harus tahu, ya kan, orang-orang yang membutuhkan kesabaran yang khusus. Kita kan udah tahu orang ini kan orang-orang julid sebenarnya. Orang yang senang ribut, sedang bertengkar. Saudaraku, hari ini kita harus belajar, ya kan saudaraku, ya kan, bahwa ya memang makna dan tujuan hidup dia adalah buat kita kesel mungkin. Kemarin dalam perjalanan pulang saya ngobrol sama temen di mobil, saya bilang, saya tuh dari sejak kecil, saya tuh dibentuk sama Tuhan. Lewat, maksud saya gini, ada banyak orang-orang baik yang memotivasi saya. Ya kan, supaya saya rajin belajar, rajin bekerja, cinta Tuhan, suka menasehati, suka memberi, suka memberkati. Ini orang-orang yang saya senang sekali. Tapi setelah saya sudah mulai berumur, sekarang ada umur setengah abad lewat. Setelah saya pikir ulang ke belakang, rupanya orang-orang dengan kebutuhan kesabaran yang khusus dari saya, justru mereka adalah orang-orang yang sangat berjasa. Apa saudara? Membentuk daripada pribadi saya. Saya mungkin gak bisa jadi pendeta hari ini. Gak bisa jadi orang, ya kan, yang sabar, yang lembut. Saya bisa peduli kalau gak ada orang-orang yang seperti ini. Entah saya masih dalam masa remaja,
saya nggak bisa lepas dari orang itu, nggak bisa keluar dari dia, nggak bisa lari dari orang itu. Waktu saya bekerja pun, saya harus tidur dengan orang-orang yang sangat sulit, saudaraku. Dan saya nggak bisa lepas lari dari orang itu. Setelah terus masuk dewasa, bekerja, terus saudara pelayanan, seringkali nggak lepas juga dari orang-orang ini. Ya kan saudaraku, mungkin saudara pun sama dengan saya. Kenapa kita harus frustrasi? Ya memang mereka orang-orang yang memang selalu senangnya bikin kita susah, bikin kita jengkel, saudaraku. Tapi Tuhan mau yang kelima ini, jangan ikuti permainan mereka. Jangan terpancing emosi, terseret ke dalam permainan mereka. Mereka tuh puas. Saudara, kalau kita ladenin, ya kan, saudara, dia puas. Jangan merasa, waduh nanti ketagihan dia. Enggak, saudaraku. Kalau mereka tuh ribut, bertengkar gitu saudaraku. Mereka tuh sebenarnya enggak cari kebenaran, enggak cari jawaban. Memang mau cari perkara supaya bisa bertengkar. Ada orang yang hobinya seperti itu saudaraku. Kalau ada yang bilang, dia liatin HP gitu. Apa, gimana, cari ini kan segala macam. Hari ini saya kasih nasihat kepada saudara gini. Untuk bisa berdebat, untuk bisa bertengkar butuh berapa orang saudara? Perlu berapa orang? Butuh berapa pihak untuk bisa berdebat atau bertengkar? 2 pihak aja kan, betul gak saudara? 2 pihak lah. Ya, hanya butuh 2 pihak. 2 orang aja. Kalau dia orang yang suka bertengkar, saudaraku, dia ajak kita berdebat supaya bisa bertengkar. Kalau kita tinggalin, apa yang terjadi? Saudaraku, kalau kita tinggalin dia, bagaimana kelanjutannya daripada perdebatan itu? Jadi gak pertengkaran, berhenti. Berhenti perdebatan, berhenti juga api pertengkaran. Saya ingin kasih tahu saudaraku Kristus, tindakan kasih dan kesabaran yang paling besar yang dapat kita lakukan adalah tinggalkan pertengkaran. Katakan amin saudara. Nanti ada waktunya kok, ada waktu Tuhan. Saudaraku, katakan amin saudaraku. Kadang-kadang saya juga pernah ngalamin kok. Sampai kapan Tuhan selesai saya sama orang ini? Lelah, capek aku. Tuhan bilang ada waktunya. Ada lagunya kan? Waktu Tuhan pasti Yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi yang keenam saudara, coba kita lihat di sini. Yang keenam ya, yang keenam adalah kita harus bisa melihat dari sudut pandang yang lebih luas dengan berada di tempat yang lebih tinggi. Artinya apa saudaraku? Kalau ngadepin orang-orang ini kita harus punya sudut pandang yang lebih luas. Ya, lebih luas dengan berada di tempat yang lebih tinggi. Kalau saudara in the cost, satu kamar dengan seseorang yang itu bukan adik, bukan kakak, bukan saudara, tapi teman yang baru kenal misalnya, atau teman ini. Kita awalnya nggak tahu sih, tiba-tiba rupanya kita sekamar dengan orang jenis ini. Apa yang saudara lakukan? Ini saya sudah kasih nasihat 6. Yang keenam adalah saudara harus melihat dari sudut pandang lebih luas dengan berada di tempat yang lebih tinggi. Kemarin kan saya bilang gini, kalau ngadepin orang seperti ini, kan berkebutuhan khusus. Saya kasih contoh. Saya lihat ya, saya perhatikan, saya nilai. Orang-orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus. Biasanya orang tua ini lebih sayang sama anaknya yang berkebutuhan khusus ini. Betul gak saudara? Itu kata lain daripada apa? Disable. Cacat. Saudaraku. Jadi ada orang-orang yang secara rohani ini berkebutuhan khusus. Bagaimana caranya saudara? Kita harus yang keenam, ya kan,
kita harus melihat dari sudut pandang yang lebih luas di tempat yang lebih tinggi. Artinya apa? Jadikan diri kita itu sebagai orang tuanya dia. Anggap dia itu sebagai anak kita. Anak yang berkebutuhan khusus. Yang butuh apa? Kasih. Butuh kesabaran yang lebih besar ketimbang daripada yang lain. Wah, karena itu untuk bisa meningkatkan kasih, kesabaran, apa yang harus kita buat saudaraku? Saudara banyak berdoa untuk dia. Saudara banyak berdoa buat dia. Banyak berbuat baik untuk dia. Banyak berkata baik untuk dia. Supaya naikin cinta kita, kasih kita, kesabaran kita. Katakan saudara, karena kita akan berhenti sabar kalau kita sudah berhenti mengasihi. Kapan kita berhenti sabar? Ketika kita udah kehilangan cinta kasih. Katakan namanya saudara, ketika benci masuk, sabar udah gak ada. Saudara bisa mengerti sini, katakan namanya saudaraku, ya kan? Tapi kalau misalnya kasih, ya kan, masih ada, sabar masih ada. Makanya selalu saya nasihatkan untuk pasangan suami istri. Ya, waktu dia mau pemberkatan nikah, ya kan? Untuk bisa menikah, kamu harus punya cinta eros, daya tarik, laki dan perempuan. Lalu untuk bisa pacaran, kamu harus punya cinta yang namanya filia. Kasih persaudaraan yang nyambung kalau diajak ngobrol. Tapi kalau sudah menikah, kamu harus perlu cinta agape. Yang namanya kasih tanpa syarat. Itu kasih Kristus. Kasih tanpa syarat. Kasih yang kekal. Yang gak bisa putus. Kasih yang membuat kita itu sabarnya tidak berkesudahan. Seperti Tuhan, itu sabarnya tidak berkesudahan sama kita. Katakan amin saudaraku. Nah, ini dia. Nah, caranya gimana? Nah, Roma 12 ayat 14 katakan begini. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan apa? Mengutuk. Sampai 2 kali saudara kata berkatilah. Ini artinya, saudara, kenapa kita harus dikata harus berkatilah? Ini ketika saudara mulai memberkati orang yang menganiaya saudara, yang menyebalkan saudara, yang menjengkelkan saudara. Ketika saudara memberkati mereka, Ibrani 7 ayat 7 katakan apa? Saudara ada di tempat yang lebih tinggi dari dia. Baca sama-sama Ibrani 7 ayat 7. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Ketika saudara mulai memberkati dengan kata-kata yang baik, saudara mulai memberkati orang itu yang menganiaya dengan doa-doa saudara, dengan perbuatan baik saudara, dengan baik saudara ada di tempat yang lebih tinggi dari dia. Katakan amin. Katakan amin. Ya memang Tuhan, saya udah kasih tahu, salah satu ukuran kedewasaan rohani kita bukan ditentukan sudah berapa lama kita punya jabatan di gereja. Bukan seberapa lama kita melayani. Tapi salah satu ukuran kedewasaan rohani kita adalah bagaimana cara kita memperlakukan orang-orang yang seperti ini nih. Yang nyebelin, yang jengkelin, yang nyakiti. Saudara yang bikin saudara capek. Gimana? Saudara Yesus, ingat sekali saudaraku. Ya kan? Kalau kita bisa belajar untuk melihat, ya, melampaui daripada perkataan dia, perilaku dia, sehingga kita bisa mengabaikan kesalahan dia. Saudara, itu tanda ukuran saudara dewasa. Katakan, ketika saudara menolak untuk tersinggung, sakit hati karena saudara mau ambil keputusan ketika dia menyerang, melukai, pada saat itu saudara boleh berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku, ampuni dia. Aku melepaskan blessing buat dia. Saudara dewasa secara rohani. Katakan amin saudara. Ketika kita mulai punya tenggang rasa sama dia. Ya udah tenggang rasa. Kita bangun tenggang rasa. Ya sudah maklumlah orang seperti ini. Saudara dan saya. Itulah ukuran kita dewasa. Dan hari ini kita belajar
berhenti terus menerus cerita tentang kejelekannya, kesalahannya, pelanggaran dia di belakang dia. Lebih baik ngomong baik-baik, cerita sama dia, aku rasanya gak enak dengan omongan kamu, aku gak setuju dengan ini. Ya kan, saya sangat terluka, tapi saya memaafkan kamu, saya gak ada masalah dengan kamu. Ya kan saudara, ya kan. Soal dia mau terima mau enggak, itu urusan belakangan. Nah, di sini kita sudah mulai membebaskan diri kita dari apa saudara? Permusuhan, ya kan, dan juga kebencian. Yang mengerti katakan amin. Yang kelima, kita bahas apa tadi? Kita harus berdamai. Berdamai, usahakan kita mau damai dengan dia. Jangan ikut permainan dia, jangan terpancing dengan emosi. Sudah diem. Kalau kita diem saudaraku, ya saya yakin berhenti sudah. Kalau berhenti perdebatan, tidak terjadi pertengkaran. Kata namanya saudaraku. Nah ini, jadi yang keenam, Tuhan mau supaya kita bisa, ya kan? Coba saudara sudut pandang yang lebih tinggi. Lakukan apa yang benar. Apapun yang mereka lakukan kepada kita, lakukan apa yang benar. Kalau mereka menghina, perlakukan mereka dengan benar, dengan baik, ya kan? Dengan sabar. Katakan amin saudaraku. Kita harus ingat satu hal ini sebelum saya tutup saudaraku. Kita tidak bisa kendalikan apa yang dipikirkan oleh orang lain tentang kita. Kita nggak bisa kendalikan apa yang orang lain mau katakan tentang kita. Kita juga nggak bisa kendalikan apa yang orang lain mau lakukan terhadap kita. Tapi kita bisa kendalikan dan memiliki kendali 100% bagaimana seharusnya kita merespon. Katakan amin saudaraku. Sudah. Saya ingin ajak saudara lewat daripada menara doa ini, kita mau belajar. Mari kita naik ke tempat yang lebih tinggi. Kata namanya saudaraku, kita mulai mau memberkati. Ya kan, tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Ketika saudara mulai memberkati, saudara ada di atas. Saudara katanya diberkati, saudara di bawah. Berkatilah orang yang menganiaya kamu. Ya kan? Berkatilah mereka. Ya kan? Kata firman Tuhan, jangan mengutuki mereka. Hari ini saudara kita sudah belajar, ya kan? Saya percaya saudara semuanya diberkati. Katakan amin saudara. Seperti inilah hidup di dalam kasih Kristus. Kasih yang sejati tidak hanya mengasihi orang yang pantas untuk dicintai. Kasih yang sejati, saudara, kita harus belajar tuh mengasihi orang-orang yang kadang gak pantas untuk kita kasihi. Kasih yang sejati itu kita mau belajar sabar dengan orang-orang yang mudah tersinggung, yang mudah marah, yang senang cari masalah, cari perkara. Saudara, saya berdoa biarlah Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan untuk mengasihi, bahkan mengasihi mereka yang sulit untuk kita kasihi. Katakan amin saudara. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita akan siapkan hati, kita akan makan perjamuan kudus. Mari kita minta kasih dari surga itu mengalir dalam kehidupan kita. Terima kasih. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir
angkat saudara perjamuan kudus kita. Setiap kali kami akan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti, kata roti, dan setelah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan saudaraku. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semua.